Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih halaman 253. Perhatikan baik-baik. Keadaan yang kedua yang apabila seorang merusak barang orang lain tapi tidak dimintai tanggung jawab. Itu keadaan yang kedua ya. Pertama kemarin sudah kita clearkan, sudah kita selesaikan. Sekarang kalau yang kedua bagaimana? Kata beliau, al-halu as-saniyatu. Enggak usah bingung, hal kok mudzakkar kok saniyah kok muannas bagaimana? Hal itu boleh yudzakkar yu'annas. Boleh hadza halun boleh hadhihi halun. Sehingga kalau antum jumpa seperti ini enggak usah bingung. Ini kok salah cetak, enggak salah cetak, yang benar kayak gitu ya. Jadi hal itu yudzakkar yu'annas. Bisa jadi mudzakkar, bisa muannas, bisa hadhihi halun, bisa hadza halun, sehingga al-halu as-saniyah tidak masalah. Paham ya? Bukan salah cetak. Naam. Al-halu as-saniyatu, keadaan yang kedua. Idza kana al-itslafu bi idni minal malik ay mimman yamlik al-idn bidzalik sawa'un kana malikan li 'ainil syai' aw wakilan aw waliyan aw ma asbaha dzalik. Yang kedua, kalau perusakan tersebut sudah diizinkan oleh pemiliknya. Ingat-ingat, perusakan tersebut sudah diizinkan oleh siapa? Abdullah? Pemiliknya, pemilik barang. Maksudnya apa? Maksudnya diizinkan dari orang yang memiliki izin sepenuhnya. Baik dia memang pemiliknya terhadap barang tersebut atau wakil diwakilkan atau barakallahu fikum dia yang mengurusi. Contohnya gini. Antum lagi kerja, suruh ngerehab rumah. Ngerehab rumah. Rumahnya ada temboknya, ada tiangnya. Pemilik rumahnya bilang, "Semua tembok hancurkan. Semua tiang robohkan, sama pekerjaan dirobohkan semua, dihancurkan semuanya." Tanggung jawab enggak dia? Enggak tanggung jawab karena sudah diizinkan oleh pemiliknya. Paham belum ini? Ternyata apa? Barakallahu fikum, ini dengarkan baik-baik. Pemiliknya ngomong, "Semua tiang yang ada dalam rumah ini hancurkan kecuali tiang yang warna biru." Wah, semua dihancurkan, ternyata yang biru pun dihancurkan sama dia juga. Tanggung jawab yang biru ya. Yang tiang biru tanggung jawab dia karena dia tidak diizinkan tapi dia malah merobohkan. Faham maksudnya ya? Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai keliru merusakkan barang orang lain, menghancurkan barang orang lain kalau sudah diizinkan oleh pemiliknya tidak perlu tanggung jawab. Mahfum insyaallah ya? Faham belum nih gambaran ini? Mahfum? Gambarannya paham? Gambarannya? Mahfum antum? Jadi kalau sudah diizinkan oleh pemiliknya enggak perlu tanggung jawab. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan antum lagi ngerehab, bekerja sebagai tukang bangunan misalkan, kalau misalkan pemilik rumahnya enggak ngomong, "Yang tembok ini jangan dirobohkan," misalkan. Kok antum merobohkan, tanggung jawab kalau ngomong kayak gitu. Tapi kalau pemilik rumahnya ngomong, "Tembok yang ini dirobohkan diganti tembok yang baru." Antum ketika merobohkan, merusakkan rumah orang lain tadi itu enggak perlu tanggung jawab karena diizinkan oleh pemiliknya. Mahfum insyaallah, Bang? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Falau qala laka sahibut ta'am, kalau seandainya pemilik makanan berkata kepada kamu, "Kul hadha ta'am," makanlah semua makanan ini. Di meja ada sambal tomat, ada nasi, ada sambal padang, ada sate kambing, ada juga daging barakallahu fikum, daging kelinci misalkan. Nah, pemilik makanan mengatakan, "Semua makanan ini silakan tafadhol dimakan." Sama dia dimakan semuanya. Tanggung jawab apa, Bang? Enggak tanggung jawab karena sudah diizinkan oleh pemiliknya. Berbeda halnya antum barakallahu fikum masuk ke warung, langsung semua makanan makan di situ. Ya tanggung jawab karena belum diizinkan. Kecuali pemilik warung nulis di situ pemilik warung Jum'ah berkah misalkan. Siapa yang makan gratis enggak perlu bayar, semua dihabiskan enggak masalah. Antum habiskan seorang pun enggak masalah. Diizinkan oleh pemiliknya. Mahfum insyaallah Ibrahim, ada gambaran? Jadi kalau sudah diizinkan tuh semuanya tidak perlu tanggung jawab. Au idbah ba'iri au syati fa fa'alat. Artinya apa? Fa fa'alta. Atau ada orang tadi ngomong, "Sembelihlah untaku ini, kambingku ini," akhirnya engkau mengerjakannya, sembelih beneran. Perlu ganti enggak, Bang? Enggak perlu karena sudah disuruh. Paham ya? Jadi dia ini orang kaya, punya kambing, punya unta, punya kuda, punya keledai, punya juga kedelai, macam-macam ini punya banyak itu ya. Dia ngomong, "Sembelihlah untaku ini." Yang disembelih malah kambing. Tanggung jawab enggak ya? Tanggung jawab karena yang suruh nyembelih unta malah dia nyembelih kambing.
Tapi kalau yang sembelih unta sesuai dengan perintahnya, dia tidak perlu tanggung jawab. Mahfum insyaallah, Bang? Ada gambaran, Bang? Ayo, na'am. Kita lihat lagi. Fa innaka la tudman, maka kamu tidak dimintai tanggung jawab. Li'annahu adzinalak, karena dia pemiliknya tadi sudah mengizinkan untukmu. Walau lam ya'dan lak lakunta dhaminan, kalau seandainya pemilik tadi tidak mengizinkan untukmu, niscaya kamu bertanggung jawab. Mahfum insyaallah nih? Mahfum insyaallah, Ibrahim? Ayo, na'am. Jadi perlu diperhatikan perbedaannya. Kalau sudah diizinkan oleh pemiliknya, walaupun antum rusak, antum obrak-abrik pun nanti tidak perlu tanggung jawab karena sudah diizinkan. Tapi kalau pemiliknya belum mengizinkan, antum rusak, tanggung jawab. Permasalahan. Masalah rajulun kabirun fisin. Ada orang tua. Diartikan itu aja ya. Rajulun kabirun fisin, orang tua. Ada orang tua. Waladaihi ba'dul amlak. Dia punya harta pemilikan. Summa tasallama ibnahu idarata hadil amlak. Kemudian dia menyerahkan, tasallama itu menyerahkan, orang tua tadi menyerahkan kepada anaknya perputaran harta tersebut. Perputarannya ya, bukan hartanya, perputarannya. Contohnya dia punya usaha banyak, pabrik roti, pabrik Kentucky, pabrik cilok misalkan, gudangnya semua punya banyak, dia punya usaha banyak. Dia nyerahkan anaknya, aku serahkan perputaran perdagangan ini. Berarti diserahkan hartanya atau cuma perputaran aja? Perputaran harta pekerjaannya itu. Hartanya milik mbah tadi itu, milik orang tua tadi ya. Ayo, bedakan. Dengan apa? Dengan kalimat yang kedua. Aku serahkan semua harta benda ini kepada kamu. Berarti apa? Full ini dah semuanya, mau perdagangannya, semuanya diserahkan pada anak tadi itu. Paham ya? Bedakan ya. Ayo kita lihat. Yang pertama dulu. Wa kana dzalikal ab la yu'addi zakataha mutlaqah. Ternyata bapak tersebut ketika dia selama hidupnya itu belum pernah menunaikan zakat secara mutlak. Belum pernah. Hartanya melimpah enggak sembarangan. Sudah saatnya zakat enggak zakat. Paham belum? Nah, hartanya banyak ini ya. Fahal yajibu 'alal ibn ikhraj. Fahal yajibu 'alal ibni ikhraj zakatiha duna ilmi. Apakah wajib atas anaknya yang diserahi tadi itu, anak yang diserahi tadi itu, apakah wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya, zakat bapaknya yang selama ini bapaknya enggak pernah zakat, tanpa sepengetahuan bapaknya? Nah, ini permasalahannya. Boleh enggak? Si A punya bapak nama si B. Si B ngomong si A, semua perputaran perdagangan, bisnis, harta yang bapak kuasai ini kamu yang ngerjakan. Cuman perputarannya ini ya, bukan hartanya ya. Pekerjaannya kamu yang tak jadikan bosnya misalkan. Nah, ternyata bapaknya ini si B ini selama dia bekerja, kemudian punya uang, nabung, enggak pernah mengeluarkan zakat itu loh. Nah, ketika anaknya diserai tadi itu, apakah boleh anaknya langsung menyerahkan zakat bapaknya yang selama ini bapaknya enggak pernah zakat itu loh. Permasalahannya. Mafhum insyaallah? Atau tidak boleh? Nah, kita lihat. Li'annahu idza 'alima falan yarda bidzalika mutlaqan. Karena bapaknya kalau tahu, bapaknya enggak mau ridho. Jangan, enggak usah zakat. Orang kaya banyak kok, enggak usah zakat. Bapaknya tahu, kalau tahu itu bapaknya enggak mau zakat gitu loh. Nah, boleh enggak anaknya ini sembunyi-sembunyi ngambil sebagian hartanya nih dizakatkan untuk atas nama bapaknya tadi itu? Kita lihat al-ijabah, jawabannya idza kanatil wakalatu mutlaqah bi an ya'rif bi annahu wakilun anhu fi kulli syai'. Apabila perwakilan tersebut mutlaqah, semua diwakilkan, semua pokoknya hartaku tak wakilkan kepada kamu, perputarannya juga, perdagangannya semua, bisnisnya semua tak wakilkan kepada kamu. Yaitu bi an, na barakallahu fik, afan, bi an yu'raf, yaitu dengan catatan diketahui, bi annahu wakil, diketahui bahwasanya dia itu adalah orang yang nabi berikan apa? Pengurusan, dia adalah wakilnya. Fi kulli syai', pada segala sesuatu. Falahu an yukhrij zakah, maka boleh dia mengeluarkan zakat tanpa sepengetahuan bapaknya tadi. Karena segala sesuatu dipasrahkan ke dia. Pokoknya ana enggak mau ikut campur, kunci gudang kamu bawa semuanya, semua tak serahkan kepada antum yang kerjakan, antum yang semua ngatur bisnis ini. Jadi bapaknya udah pasrah dah, kunci serahkan. Nah, kalau setelah mutlak seperti itu, boleh anaknya mengeluarkan zakat secara diam-diam. Paham maksudnya ya? Ewa. Kata beliau, wa amma idza kanatil wakalah ta'ni al-wakalah fi tadbiri hadil amlak.
Ini penting. Yang pertama nanti harta semuanya serahkan ya. Harta semuanya punya bapaknya diserahkan pada anaknya untuk ngurusin. Semuanya udah kunci, udah serah terima sudah. Ini yang pertama. Kalau yang pertama tadi boleh anaknya mengeluarkan apa? Zakatnya. Yang kedua, amma idza kanatil wakalah ta'ni al-wakalah fi tadbini hadil amlak. Yang kedua, kalau perwakilan tersebut hanya perwakilan untuk mengatur kepemilikan ini saja, milik bapaknya tetap yang ngatur dia. Paham belum? Dia yang ngelilingi. Paham ya? Sudah dibayar belum? Mana uangnya? Mana bayarannya? Gitu ya. Dia bukan menguasai harta semuanya. Bapaknya enggak mewakilkan harta semuanya, cuman mewakilkan pekerjaannya gitu loh. Untuk ngurusin bisnis tadi ya. Ayo. Syiraan wa ta'ziran, baik jual beli maupun perkontrakan, persewaan, fa innahu la yamlik ikhraj az-zakah illa bitawqil min abi. Maka dia tidak berhak, tidak memiliki untuk mengeluarkan zakat kecuali dengan apa? Perwakilan dari bapaknya. Karena dia tidak memiliki sepenuhnya, kecuali bapaknya ngomong, tak serahkan semua harta kekayaan bapak buat kamu, semua pengurusan juga kamu, semuanya kamu jangan ngurusin. Pabrik-pabrik, gudang-gudang semuanya kamu yang ngurusin. Berarti mutlak ini kan? Kalau mutlak seperti ini, anaknya boleh mengeluarkan zakat diam-diam. Tapi kalau bapaknya ngomong, ini gudang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 10, tolong antum urusi ya, pekerjaannya, karyawannya. Jadi bukan kepemilikan pada anaknya, bukan, cuma ngurusin pekerjaannya itu. Nah itu nanti nggak boleh dia diam-diam mengeluarkan zakat, harus izin dulu sama bapaknya. Pak, ini udah saatnya zakat ini Pak. Bagaimana nih Pak? Izin dulu. Seperti itu bedanya. Paham bedanya insyaallah saya? Mafhum perbedaannya Hamzah? Ayo berikutnya. Mas'alatun. Rajulun fi ba'dil awqat ta'tihi dha'iqah maliyah. Seseorang pada sebagian waktu terkadang datang mengalami apa? Kesempitan harta. Mungkin enggak seperti ini? Mungkin enggak? Mungkin kadang antum enggak punya uang sama sekali, pernah enggak? Pernah, anak pun juga pernah seperti itu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kadang kita tuh nggak punya uang sama sekali itu. Ya walaupun ada 100.000 masih ada lah. Maksud itu benar-benar sempit itu loh. Nah ada uang titipan itu loh. Nah permasalahan sekarang ini. Ada orang nitip ke antum uang 50 juta untuk dikasihkan pondok. Uang pribadi udah habis, tinggal uang pondok ini 50 juta. Dipegang sama orang tadi. Boleh nggak dia menggunakan uang 50 juta tadi itu untuk keperluan pribadinya? Karena uang pribadi sudah habis. Sempit, keadaannya sempit berarti ini. Itu permasalahannya, boleh atau tidak kita lihat. Wala yakunu amamuhu illa an yalja ila hadal mal al-muwakkal fi. Tidak ada di depannya itu harta kecuali dia harus kembali kepada harta yang dititipkan kepadanya. Paham Bang? Contohnya antum Bang, ada orang nitip ke antum Bang. Bang, tolong ini Bang, 50 juta untuk pondok. Suatu ketika 50 juta itu masih ada pada antum. Cuman uang antum sendiri habis itu loh. Butuh padahal untuk biaya operasional, untuk anak, istri, paham ya misalkan gitu ya. Ada di situ uang, cuman uang pondok tadi itu 50 juta. Boleh enggak menggunakan itu diam-diam gitu loh. Tapi ada keinginan mengganti. Nah ini permasalahannya. Ada keinginan mengganti. Wah, tak pakai dulu lah, nanti tak ganti. Ada keinginan mengganti tapi ya, boleh atau tidak kita lihat. Ma'niyah as-shadiqah, bersamaan niat yang jujur. Fi irja'ihi, untuk mengembalikan fi aqrab waqtin, pada waktu yang paling cepat. Fa hal yahillahu dzalika biduni ilmi sahibiha. Apakah halal bagi dia untuk menggunakan harta tadi tanpa sepengetahuan pemiliknya? Paham ya? Ini ada dua macam, pemiliknya berarti nitip. Paham ya? Ana titipkan harta ini 50 juta, antum simpankan ya. Ana lagi mau ada keperluan di Saudi misalkan. Ke Saudi dia. Nah, harta titipan itu boleh digunakan atau tidak? Kalau kepepet, istilahnya kepepet ya, kepepet. Nah, tapi dia ada keinginan menggunakannya, menggalikan. Ana tak balikkan nanti kalau udah pakai, udah selesai, udah clear, tak balikkan lagi. Ada keinginan mengembalikan. Bukan mencuri ini ya. Ada keinginan untuk mengembalikan. Nah, boleh atau tidak? Al-ijabah la yahillu lahu. Enggak halal bagi dia an ya'khudha minal mal al-muwakkal fihi illa ba'da muwafaqati al-muwakkil. Penting. Tidak halal bagi orang tersebut, tidak halal bagi arbut orang tersebut untuk mengambil harta yang dititipkan kepadanya kecuali setelah apa? Mendapatkan kesepakatan atau mendapatkan persetujuan dari orang yang menitipkan. Paham? Izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, afwan jiddan.
ini uang kami qadarul masyafal habis. Nah, sekarang uang Bapak yang titipkan 50 juta itu ada, tapi kami bisa enggak menggunakan sementara, ini pinjam dulu nanti tak ganti. Kata pemiliknya, silakan tafadhol, enggak usah pinjam, ambil 10 juta misalkan. Kalau sudah itu sudah selesai urusan. 10 juta suruh ngambil, enggak minjam. Mengembalikan enggak tadi? Enggak mengembalikan, tapi kalau dia tafadhol silakan minjam, balikkan. Karena yang namanya muslimin itu macam-macam bentuknya. Ada yang muslimin sifatnya langsung gitu, udah ambil aja enggak usah dibalikkan, ada. Ada juga yang enggak masalah tak pinjamin atau membalikannya kapan mampu, balikan, kalau enggak mampu enggak usah balikkan gitu. Ada juga model seperti itu, ada juga macam-macam bentuknya ya. Nah, itu bagaimana? Tadi itu izin dulu. Kenapa? Li'annahu amin, karena orang ini yang dititipin amin. Apa amin? Orang terpercaya gitu loh. Wal amin la yatasarraf li maslahati nafsih. Sedangkan orang yang dipercaya, orang terpercaya itu tidak boleh menggunakan harta orang lain untuk kepentingan dirinya. Apa maksudnya? Izin dulu. Jadi kalau suatu ketika atau megang pondok, apa nih ya? Megang pondok atau berdakwah, ada muslimin ngasih uang, dipastikan uang itu apa? Assalamualaikum. Assalam. Ini Ustaz ada uang 18 juta Ustaz. Paham ya? Untuk apa? Tanya dulu untuk apa uangnya gitu loh. Paham ya? Untuk pondok. Kalau pondok serahkan pondok semuanya. Untuk siapa uangnya? Ya untuk keperluan Ustaz lah. Misalkan 18 juta misalkan. Ya berarti larinya ke inisiatif Ustaz tadi itu. Maksudnya contoh aja, ini contoh aja. Contoh ya Bang ya. Paham Bang ya? Contoh ya Bang. Contoh aja Bang. Nah, barakallahu fikum. Contoh. Nah, itu enggak boleh sembarangan dia. Karena amanahnya apa dulu? Amanahnya penting, amanah ya. Karena berat sekali zaman sekarang ini, berat sekali apalagi harta. Bukan hanya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 50 juta itu kan kalau orang enggak paham kan berat, megang segitu berat. Hartanya ringan aja, berat apanya? Berat apanya berat? Kalau hartanya mungkin ringan banget, tapi berat apanya Isa? Menjaga amanah ini loh berat sekali. Paham belum? Kalau amanah itu pondok ya pondok, untuk buka puasa ya buka puasa. Paham ya? Untuk apa? Untuk ustadznya, ya udah untuk ustadznya. Pondok kasih terserah dia, kasih atau enggak. Paham ya? Maksudnya bagaimana amanahnya penting, amanah ini. Jangan sampai keliru karena kalau kita cuman ini ada uang untuk siapa? Ambil aja itu umum. Tapi kalau sifatnya untuk pondok, untuk buka puasa, dibagikan santri, Paham ya? Itu contohnya, walaupun dapatnya per orang 50.000 enggak masalah kan? Lumayan. Contohnya dia amanah penting, amanah ya. Ini kembali ke pembahasan kita tadi. Kalau ada orang nitip harta ke antum kepepet menggunakan harta itu, izin dulu gitu maksudnya. Jangan sembarang dipakai semuanya. Wah, ini terpaksa harus beli mobil ini. Terpaksa beli mobil ya. Uangnya 100 juta, dibelikan mobil 50 juta, terpaksa katanya. Mobil terpaksa bagaimana? Nah, barakallahu fikum, bukan terpaksa ya. Kita perlu diperhatikan baik-baik. Dan nomor 3 sekarang, al-hal ats-tsalisah, keadaan yang ketiga. Idza kana al-itlaf bi idnin min asy-syara'. Ini yang nomor 2 sudah selesai, izin manusia pemiliknya. Diizinkan oleh pemiliknya yang nomor 2. Sekarang yang izinkan bukan pemiliknya tapi langsung syariat. Syariat langsung. Contohnya diizinkan untuk membunuh orang yang apa? Berzina. Yang sudah berkeluarga, berzina, diapakan? Dibunuh enggak berarti? Dibunuh. Itu enggak perlu tanggung jawab. Karena diizinkan syariat. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, diapakan Abdullah? Apa? Dibunuh juga. Itu diizinkan syariat. Paham ya? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang berubah dari agamanya, murtad, bunuhlah dia. Paham ya? Seperti itu. Jadi diizinkan syariat. Kalau diizinkan syariat enggak perlu atau tanggung jawab. Ada orang mencuri, antum potong tangannya setelah hukum syar'i. Potong. Perlu enggak tanggung jawab antum? Perlu enggak? Enggak perlu karena diizinkan syariat. Diizinkan oleh syariat itu ya. Kita lihat. Al-hal tsalisah, keadaan yang ketiga. Idza kana al-itlafu bi idnin min syara', kalau seandainya perusakan tersebut terjadi dengan seizin syariat, dengan izin syariat diizinkan, wa huwal muradu bi qaulina, dan itulah yang diinginkan dengan ucapan kami, au rabbina au dil maliki. Au rabbuna au rabbana dil maliki. Kemarin sambungannya itu ya. Barakallahu fikum ya wa na'am. Au rabbina dil maliki, atau rabb kami yang menguasai semua kekuasaan atau kepemilikan. Yakni au yakun al-islaf ma'dunan fihi minallah. Maksudnya perusakan tersebut diizinkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau yang kedua tadi siapa Bang mengizinkan Bang? Manusia pemiliknya. Tapi yang sekarang ketiga ini Allah taala atau syariatnya mengizinkannya. Wa qulna dil maliki,
ataina bi hadhihi sifah duna an naqul aw rabbina ar-rahman awil azim wa ma asyra dzalik. Kami datangkan dengan sifat seperti ini dil maliki. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok dengan sifat tersebut tidak dengan sifat yang lainnya? Ini yang tepat bacanya bukan dil maliki, yang tepat itu dil mulki. Karena kepemilikannya dia masdar sifatnya gitu ya. Kalau malik itu kan nanti masuknya dalam nama. Jadi dil mulki yang tepat ya. Afan kalau bacanya keliru diluruskan. Namanya dil mulki. Dan kami katakan dil mulki, kenapa kok bukan Ar-Rahman Al-Azim, kok dil mulki kenapa? Wa masyadalik liyatabayyana anna ma adzinallahu bihi faqad waqa'a min ahli. Untuk menjelaskan bahwasanya semua yang Allah Ta'ala izinkan sungguh telah terjadi dari barakallahu fikum dari pemiliknya langsung. Li'annahu subhanahu wa ta'ala huwa sahibul mulk. Dikarenakan Allah Ta'ala pemilik apa? Pemilik semua kepemilikan dan kekuasaan. Falahu an ya'dan bima syaa' min itlafim amwalina. Maka Allah Ta'ala mengizinkan, berhak untuk mengizinkan semua yang Allah Ta'ala kehendaki berupa apa? Berupa perusakan terhadap harta kita. Ya enggak? Harta kita diambil karena apa? Wajib zakat. Berhak. Paham ya? Kemudian tangan si fulan dipotong karena mencuri. Allah Ta'ala berhak untuk apa? Untuk menghalalkan seperti itu. Karena langsung dari apa? Langsung dari pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala ada pemilik yang mutlak. Naam. Wa qaulu khairu malikin, yakni anna Allah Ta'ala khairul mulak fala ya'dan illa bihaqqin kama qala azza wa jalla dzalika bi anna Allah huwal haqq. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Ta'ala sebaik-baik pemilik, sebaik-baik penguasa, maka tidaklah mengizinkan kecuali dengan hak. Kama qala azza wa jalla dzalika bi anna Allah huwal haqq. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang demikian itu dialah Allah Ta'ala zat yang maha hak. Fa huwa jalla wa ala haqqun wa kullu ma sadara minhu fa huwa haqqun wa min dzalika anna Allah Subhanahu wa ta'ala lan ya'dana bi itlafi syai'in min amwalina illa lima huwa khairun maslahatun. Penting. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak dan segala sesuatu yang muncul dari Allah Ta'ala itu hak. Paham ya? Dan dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengizinkan untuk merusak harta kita semuanya kecuali apa? Kecuali di balik itu ada kebaikan dan maslahat. Paham belum? Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan untuk merusak harta kita, harta yang Allah berikan kepada kita, kecuali karena ada kebaikan dan maslahat. Seperti apa contohnya? Barakallahu fikum, denda, bayar hutang. Orang kalau hutang itu kalau nggak bayar boleh dipaksa gitu loh. Si A hutang sama si B, sudah bertahun-tahun nggak dibayar, boleh nggak si B datangi si A, mana hutangnya, segera bayar, boleh nggak ngomong gitu? Boleh, karena hak dia gitu loh. Faham belum ini, Husain? Jadi kewajiban bagi orang yang hutang apa kewajibannya? Mengembalikan. Paham ya? Mengembalikan, jangan diundur-undur. Wah, si fulan kayaknya masih kaya kok. Nanti aja mengembalikannya. Tak pakai dulu aja. Itu keliru. Karena apa dalam hadis itu? Matnul ghaniyyi dzulmun. Penguluran orang yang mampu bayar hutang kok diulur-ulur. Nanti ajalah. Itu kezaliman. Paham ya? Walaupun orangnya enggak butuh, walaupun orangnya kaya, tetap kalau antum hutang balikkan ketika sudah punya. Hutang itu berat. Orang ketika mati jihad fisabilillah itu seharusnya kan masuk surga langsung, ya enggak? Seharusnya kan dapat kenikmatan langsung, tapi ternyata ada penghalangnya. Apa penghalangnya kata Rasulullah? Apa? Dain, hutang. Jadi kalau bisa dan hutang, ya, antum nanti suatu ketika berkeluarga, punya anak, punya istri, upayakan semaksimal mungkin jangan hutang. Minjam tidak masalah, tapi mengembalikan. Ya sama aja hutang ya. Allah musta'an. Upayakan semaksimal jangan hutang. Upayakan semaksimal mungkin jangan berhutang. Paham ya? Terus bagaimana? Dimanfaatkan, digunakan seirit mungkin. Orang ketika irit itu kan mengeluarkan sedikit demi sedikit, itu bukan pelit gitu loh. Paham ya? Tapi apa kemarin? Tapi irit, pengiritan itu dibutuhkan agar apa? Agar bisa mengkondisikan. Kalau orang banyak utang itu banyak pikiran biasanya. Betul enggak, Husain? Kalau orang banyak utang banyak pikiran enggak? Banyak pikiran, sholat sudah enggak fokus, belajar enggak fokus, pikirannya melayang kemana-mana karena banyak utang tadi itu. Paham ya? Jadi upayakan kalau tidak dibutuhkan, tidak darurat, enggak usah hutang. Kalau bisa malah menghutangi orang lain. Paham ya? Nah, kalau bisa menghutangi orang lain, tapi kalau hutang upayakan jangan. Kita lihat di sini. Walihada kana al-qaul ar-rajih min aqwal ulama. Oleh karena ini ucapan pendapat yang kuat dari ucapan para ulama, pendapat para ulama annahu yajuzu at-ta'zir bil mal. Nah, bahwasanya diperbolehkan takzir
Nah, barakallahu fi menghukum seorang itu dengan uang. Maksudnya bagaimana? Yakni bi an natlif malal insan law hasala minhu ma yaqtadi dzalik. Yaitu dengan cara apa? Menghabiskan harta orang lain kalau seandainya terjadi sesuatu yang mengharuskan hal tersebut. Kama yuharraq na'am rahlul ghanam. Barakallahu fikum rahlul ghal wa kama tutslaf alatul lahwi al muharramah wa ma asbah dzalik. Sebagaimana dibakarnya apa? Nah, barakallahu fikum, harta kekayaan yang hasilnya apa? Hasil dari pencurian atau hasil dari perampokan. Paham ya? Intinya apa? Intinya harta yang haram. Itu sebagian ada berpendapat boleh dibakar. Tapi sebagian yang lain ada mengatakan lebih baiknya kalau harta riba atau yang semisal jangan dibakar. Diserahkan ke masalahul amah, kepentingan umum. Jalan raya, WC umum. Harta riba itu haram buat siapa sih? Haram buat pemiliknya, tapi untuk orang lain halal. Kenapa? Karena bentuknya takhallus. Ingat-ingat ya, bukan tasadduk. Takhallus. Contohnya si A punya apa? Simpanan di bank. Berapa juta? 100 juta rupiah. Simpan di bank. Bunganya 50 juta misalnya, bunganya ya. Nah, bunga itu haram buat siapa? Buat orang yang nyimpan tadi itu. Nah, terus bagaimana cara berlepas dirinya? Para ulama ada yang mengatakan dibakar, dihancurkan, dimusnahkan. Ada yang mengatakan tidak. Karena harta tersebut haram bagi pemiliknya. Tapi ketika serahkan kepada yang berhak, halal buat mereka. Oleh karena itu para ulama berpendapat apa? Diberikan kepada fuqara wal masakin dan yang membutuhkan, atau kepada jalan umum atau fasilitas umum, tapi bentuknya bukan sedekah tapi apa? Takhallus. Ingat-ingat, bukan sedekah ya. Dia enggak dapat pahala dia. Takhallus, berlepas diri. Faham maksudnya ini? Karena ini penting, mungkin antum sekarang belum merasakan, tapi kadang kalau suatu ketika nanti merasakan. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ini ada uang riba ini. Nah, uang riba ini. Bagaimana? Berapa jumlahnya? Jumlahnya enggak banyak, 10 juta aja. 10 juta. Nah, kalau antum enggak tahu solusinya, berbahaya. Tapi kalau antum tahu solusinya, insyaallah selesai. Orang ini inginnya berlepas diri dari harta riba tadi itu. Antum ambil, antum tarik, serahkan ke jalan umum untuk bangun jalan raya, untuk WC umum. Kalau masjid bagaimana? Kalau masjid disarankan oleh para ulama upayakan menggunakan harta yang halal kalau masjid. Memang umum, tapi upayakan cari yang halal. Paham ya? Jalan raya, WC umum tidak masalah. Kalau ada yang butuhkan, terlilit hutang, orang miskin, orang fakir kasih tidak masalah. Karena haram bagi pemiliknya, halal untuk orang lain. Karena transaksinya beda. Harta 10 juta tadi diserahkan ke fuqara masakin. Transaksinya apa? Menyerahkan, pemberian, halal. Dan dosanya siapa yang nanggung? Kemudian bagaimana keadaannya? Dosanya yang nanggung bagi orang yang berkecimpung dalam riba tadi kalau enggak tobat. Kalau dia sudah tobat, harta sudah dibersihkan tadi, dia insyaallah sudah aman. Paham ya? Jadi upayakan masalah bank itu hati-hati, jangan sembarangan, jangan bermudah-mudahan. Kemudian sebagaimana dihancurkan alat-alat musik. Alat-alat musik yang diharamkan. Alat-alat musik, alat-alat melalaikan seperti catur, alat catur itu, karambol, itu haram. Paham ya? Itu dihancurkan, musnahkan, dibakar. Gitar, seruling, trompet, paham ya? Nah, piano, itu semuanya dihancurkan, dibakar, dirusak tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Karena takzir itu mengerikan hukuman itu loh. Paham ya? Dihukum biar kapok. Kalau televisi bagaimana kira-kira Ibrahim? Punya televisi besar harganya 5 juta, kenal dakwah salafiyah, dia haram televisi, mau diapakan sama dia? Dijual atau dihancurkan? Lumayan loh, jual masih 4 juta. Second 4 juta. Dijual atau dihancurkan? Kalau dihancurkan enggak dapat uang. Kalau jual masih dapat 4 juta, lumayan, Bang. Jual? Wah, jangan, Bang. Jangan. Itu para ulama telah menyebutkan, kalaupun kita menjual sama orang kafir, paham ya? Syariat ini aslinya kan umum, Bang, aslinya ya. Jadi kalau kita sudah tahu itu haram, ya upayakan untuk transaksi itu TV kan zatnya tahu sendiri ya. Itu para ulama telah menyarankan dihancurkan. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hancurkan. Paham ya? Fatwanya atau apa? Menghancurkan televisi. Kenapa? Karena kalau antum jual televisi dalam keadaan masih nyala, digunakan orang lain untuk bermaksiat. Paham ya? Untuk melihat gambar tersebut. Jadi caranya solusi terbaik dihancurkan, sudah enggak usah mikir 4 juta iman-iman, enggak ada. Hancurkan dulu. Nanti suatu ketika jadi rosokkan, barang rosokkan, jual rosokkan tidak masalah karena enggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau masih utuh, asal hindari, Bang. Jangan dijual kepada orang kafir atau orang muslim, jangan.
Paham ya? Nah, karena nanti kalau berdalil dengan itu akhirnya kita kulaan khamr dijual orang kafir. Nah, orang kafir kan halal minum khamrnya, jual. Jangan. Paham ya? Hancurkan, padamkan, musnahkan. Kita lihat di sini. Wa mimma adzina syara' bi itlafihi aidan az-zani al-muhsan birrajm. Artinya, termasuk yang diizinkan oleh syariat juga untuk menghancurkannya, menghilangkannya, merusaknya adalah apa? Seorang penzina yang muhsan sudah beristri, sudah bersuami. Paham ya? Dengan rajam. Fa innahu la dhamana fihi li'annahu bi idznillah azza wa jalla. Maka yang hukuman rajam seperti ini tidak ada dhaman, tidak perlu tanggung jawab, tidak perlu menggantikan denda yang semisalnya karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang berzina ini masih gadis, Bang, masih perjaka, hukumannya apa, Bang? Cabut berapa kali? 100 kali. Setelah itu diasingkan selama setahun. Masalah yang terakhir, permasalahan rajulun wajada alatan lahwin yastamiluha sahibuha fakassaraha fala dhamana alaihi li'anna taksiraha ma'dzurun bihi syar'an. Tapi ini lihat kondisi ini ya, lihat sikon 4. Ada orang dia menjumpai alat musik yang pemiliknya menggunakannya, akhirnya dia patahkan, hancurkan alat musik tadi. Gitar dihancurkan, bakar langsung. Dia enggak perlu tanggung jawab. Dikarenakan ini sudah diizinkan oleh apa? Syariat. Alat-alat haram. Tapi ini lihat, kalau kondisinya memang memungkinkan, antum di rumah, itu keluarga antum sendiri misalkan, dengan cara yang bagaimanapun upayakan melihat kondisinya. Karena nanti kalau orang lain, antum lagi ke warung gitu, lagi jajan lah, warung angkringan, lihat gitar itu, wah ini haram, antum hancurkan, antum remuk situ, antum remuk nanti. Paham ya? Karena orang akan marah. Jadi ketika mengingkari suatu kemungkaran, lihat apa? Jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi gitu loh. Anda katakan kaidahnya dulu. Paham ya? Mengingkari suatu kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Dilihat kondisinya, melihat sikon, pas situasi, kondisi dan tempatnya. Ada orang mabuk-mabukan, satu kampung mabuk semuanya, satu kampung. Paham ya? Kecuali antum misalkan. Wah, antum ini mabuk haram. Ini judi haram. Hancurkan. Antum bisa diruyuknya situ. Paham ya? Bagaimana seperti itu kaidahnya yang kalau kita lewati? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan suatu kerusakan lebih didahulukan daripada meraih suatu kebaikan. Syekhul Islam ketika melewati kelompok dari kalangan Tatar saat itu, barakallahu fikum, beliau sama temannya berdua. Nah, kemudian ada dari kalangan orang-orang itu, kaum tadi itu mabuk-mabukan gitu loh. Syekhul Islam lewat diam aja. Temannya Syekhul Islam mengatakan, "Ya Syekh, bukankah itu kemungkaran? Kenapa engkau malah diam?" Paham ya? Nah, ternyata Syekhul Islam apa? Sengaja membiarkan itu karena apa? Karena posisinya jangan sampai beliau itu mengingkari itu, akhirnya mereka nanti justru apa? Akan ngamuk, membuat keonaran, kemungkaran lebih besar itu loh. Termasuk fikihnya beliau seperti itu. Jadi beliau ketika diam itu bukan berarti enggak mengingkari. Karena kita lihat tangan, lisan, hati. Enggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan. Enggak mampu dengan lisan, dengan hati. Syekhul Islam mengingkari. Kenapa? Karena saat itu kalau seandainya diingatkan haram, khamr haram, akhirnya mereka ngamuk, akhirnya semua dibantai, dibunuh, perempuan pun dihajar juga, anak-anak juga disiksa misalkan, menimbulkan kemungkaran besar itu enggak boleh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an ada kan itu ayat yang berkaitan masalah dilarang kita mencaci maki sesembahan orang kafir karena khawatir mereka nanti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, seperti itu. Naam. Kita lihat dikit lagi. Hadza min jihati dhaman, ini ditinjau dari si tanggung jawab. Amma hal yaksiruha, hal yukassiruha idza ra'aha ma'a sahibiha aula. Sekarang kalau gitar ini bersama pemiliknya, ada orang gitar depan antum nih, salatullah salamullah pengamen, kan gitar haram. Nah, gitar gini ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, apakah ketika lihat langsung dihancurkan, ambil antum banting gitarnya gitu atau bagaimana? Fa hadza fi tafsil, dirinci dulu. Dirinci. Ini dijauh dari rinci. Antum lagi mau belanja atau kerja lah di Bangjo. Tahu Bangjo ya? Bangjo berhenti ketika merah itu kan berhenti. Ada orang ngamen bawa gitar, salatullah salamullah katanya. Paham ya? Nah, antum tahu gitar itu haram. Antum, wah ini haram nih Pak. Ambil gitarnya antum patahkan atau bagaimana gitu loh. Kan mengingkari kemungkaran, kita lihat. Jawabannya rinci. In kana lil insan sultah muqaddarah ala taksini habiduni madar akbar. Kalau seandainya orang tersebut punya kekuasaan
punya kemampuan untuk menghancurkan tadi tanpa menimbulkan kerusakan lebih besar. Contohnya dia penguasa, pemimpin, tentara, polisi misalkan. Nah, barakallahu fikum, karena di Arab Saudi sana ada namanya polisi yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu khusus untuk mengatasi seperti itu. Orang ketika adzan salat kok masih buka tokonya, tutup paksa. Terutama Haramain itu ketat sekali ya. Ana belum pernah ke sana, cuman teman kita pernah ada yang kerja di sana cerita seperti itu. Gimana tuh yang pernah ke sana? Bener enggak, Mas? Bener enggak sana ada polisi amar ma'ruf nahi munkar? Di Riyadh ya. Di Haramain banyak enggak? Enggak ada ya. Ya mungkin di daerah Arab Saudi lah ada polisi amar ma'ruf nahi munkar itu khusus. Jadi kalau misalkan sudah waktunya adzan salat kok masih buka tokonya, suruh tutup paksa. Kalau enggak mau nanti kena hukuman. Seperti itu kan? Ya kan? Ayo na'am. Anda ikhwah di sana masyaallah kerja itu tahu dia cerita seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wajib alaihi an yukassiraha wa illam yakun lahu sultah fi dzalik. Nah, kalau tanpa menimbulkan bahaya yang lebih besar, wajib bagi dia menghancurkan langsung. Nah, walaupun dia tidak punya kekuatan. Taruhlah dia disegani. Orang kalau lihat segan, lihat wajahnya dah, wah segan. Wah. Ya, akhirnya ambil gitarnya dihancurkan. Pengamennya wah segan. Lihat orang disegani, dia orangnya segani. Enggak menimbulkan bahaya sama sekali ya. Itu berarti dia wajib mengingkari. Au kana yatarattab 'ala taksiriha mafsadah wa madarrah a'dham. Atau ketika dia menghancurkan tadi itu apa ternyata di balik itu berakibat kerusakan dan bahaya yang besar. Nah, begitu dia menghancurkan langsung dia manggil temannya, barakallahu fikum, langsung dihadang. Nah, ternyata orang ini geng jadi. Punya banyak pasukan. Fa innahu la yukassura. Yang seperti ini jangan dihancurkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi." 1 2 3. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Idan fa kullu mutslafin fa huwa madmunun illa fi salasati halat. Jika demikian kesimpulannya, ini penting kesimpulannya, perhatikan baik-baik ini. Kesimpulannya setiap sesuatu yang dirusak itu dimintai tanggung jawab kecuali 3 keadaan. Setiap sesuatu yang dirusak dimintai tanggung jawab kecuali 3 keadaan. Pertama, makanan daf'in ada. Pertama dalam rangka untuk apa? Untuk menolak gangguannya, membela diri. Paham ya? Ada orang mau nabrak antum, ternyata motornya antum sikut. Gini, langsung terdampar motornya. Hancur motornya, enggak tanggung jawab. Karena dalam rangka membela diri antum. Nomor 2, ma'adzina bihil malik, yang diizinkan oleh pemiliknya, ai man yamlik al-idzn bidzalik, yaitu orang yang memiliki izin mengenai barang tersebut. Contohnya, antum disuruh rehab rumah, pemilik rumah ngomong hancurkan semua tembok, ini hancurkan semuanya. Tiangnya tiangnya hancurkan juga. Tiang listrik dipindah aja, misalkan. Ternyata dihancurkan semua, tembok dihancurkan, kemudian tiang-tiang dihancurkan, tiang listrik dipatahkan, ya dia tanggung jawab tiang listriknya. Ya, bertanggung jawab atas tiang listriknya karena tidak diizinkan. Selainnya tidak tanggung jawab karena tidak diizinkan. Mafhum salah Husain? Pak, ana mau nyervis motor ini, Pak. Tolong dibongkar mesinnya, servis besar katanya. Ternyata barakallahu fikum dia bongkar semuanya. Paham ya? Ya tanggung jawab. Dia bongkar ya wajib apa? Mengembalikan lagi. Ternyata dia bisanya bongkar aja gitu loh. Nah, nanti nyari orang lain untuk masang lagi gitu loh. Ini tanggung jawab ininya. Nah, nomor 3, ma'adzina bihi syara', yang diizinkan oleh syariat. Seperti apa tadi? Rajam, kemudian apa? Membunuh orang yang murtad, kemudian apa lagi? Barakallahu fikum, qisas. Itu diizinkan syariat walaupun antum bunuh pun enggak diminta tanggung jawab. Tsumma idza sabata ad-dhaman fa kaifa yakun? Kemudian kalau ada penetapan dhaman, tanggung jawab, bagaimana yang terjadi, itu pembahasannya pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.